Bu, saya sama Diani Catur. Saya jadi satu frame sama Diani Catur, soalnya HP-nya Diani Catur tadi Oke, baterainya habis. oke, nggak masalah. Oke, sebentar. Cepetan. Cepetan. Oke, karena kebetulan Mbak Yudit sama Mbak Catur kan jadi satu ya, maskernya tolong dipakai dulu. Nah, gitu dong. Nah, oke. Kalau yang lainnya kan sendiri-sendiri tanpa masker ya. Iya, Bu. Hmm. Oh, jadi baterai. Oke, sudah. Oke, sambil nunggu mungkin kurang 2 orang yang belum gabung, kita mulai saja. Selamat siang semuanya. Siang hari ini kita akan memulai terkait dengan Penlat KKN Merdeka Belajar 2021 pada siang hari ini, gitu ya. Sebelumnya, nanti saya akan share beberapa materi yang saya dapatkan kemarin terkait dengan KKN Merdeka Belajar. Kemudian nanti setelah saya share materi, sedikit penjelasan dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Tentunya hari ini harapannya ada kesepakatan terkait dengan uh, desa yang akan kita jadikan mitra sama tema KKN yang diangkat di kelompok Jombang 6 ini, gitu ya. Oke. Sebentar, sebelumnya saya share ini dulu aja, materinya saya share di WAG dulu, kemungkinan mungkin ya nanti ketika presentasi atau apa, tiba-tiba macet dan lain sebagainya, PPT-nya nggak jalan atau apa, kan kalian tetap bisa ngikutin gitu. Bentar saya share dulu. Oke, Oke sudah saya share di WAG-nya ya, itu bisa sambil dibuka. Sebelumnya saya matikan kamera dulu ya waktu presentasi karena sinyal saya agak sedikit kurang stabil. Izin mematikan kamera dulu. Sudah muncul share Sudah, Bu. screen-nya. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sorry. Oke, hari ini pelatihan TOT atau pelatihan dan Menlat KKN Merdeka Belajar UNESA 2021. Nah, ini hari ini pembukaan ya terkait dengan penlatnya, di mana di sini dijelaskan, dikatakan bahwasanya DPL dan mahasiswa peserta KKN itu harus melakukan penlat secara online karena tidak memungkinkan kita melakukan penlatnya secara offline gitu kan, mengingat sekarang sedang pandemi. Jadi dilakukan secara online, baik itu menggunakan platform Google Meet maupun Zoom. Tetapi harus direkam yang nanti
sama ketua kelompoknya akan diunggah di channelnya KKN UNESA, baik itu di YouTube maupun di Instagram, dengan cara yaitu nanti mengirimkan hasil rekamannya ke email yang sudah saya share di grup tadi. Nah, Penlat ini harus atau wajib diikuti oleh semua peserta KKN. Karena apa? Karena Penlat ini merupakan salah satu aspek penilaian dari KKN yang mana nilainya itu setara dengan nilai UTS. Otomatis kalau misalnya nggak mengikuti Penlat, berarti nilai UTS-nya juga nggak ada, kan gitu ya. Mahasiswa yang tidak mengikuti Penlat siang hari ini, maka akan ada pasti ada ada nilai yang diharapkan di semester akhir atau nilai akhirnya, bukan semester akhir, sorry, kok jadi belibet gini ya. Nilai akhir dari KKN ini tidak akan atau tidak bisa memuaskan karena tidak mengikuti Penlat. Yang mana Penlat ini akan diadakan sebanyak 2 kali ya, dilakukan 2 kali. Yang pertama yaitu hari ini tanggal sekarang 20 dan Penlat kedua nanti tanggal 27. Seperti itu. Nah, oke, sebelum kita memulainya, ini ada titipan kemarin ya, titipan pesan bahwasanya semua anggota atau semua peserta KKN 2021 wajib subscribe YouTube channelnya KKN UNESA, sama memfollow akun Instagramnya KKN UNESA. Karena apa? Karena nanti di akhir kegiatan KKN ini ada hadiah yang menarik dari pihak atau dari tim KKN pusat gitu. Nanti masalah hadiah dijelaskan di slide terakhir. Nah, adapun model KKN Merdeka Belajar, ini agak sedikit berbeda ya dengan KKN-KKN yang dilakukan sebelumnya. Kalau sebelumnya KKN itu dilakukan kurang lebih itu setengah semester atau 2 bulan. Tetapi pada KKN Merdeka Belajar ini dilakukan selama 1 semester atau kurang lebih 4 bulan. Karena KKN ini dilakukan waktu masa pandemi ya, seperti saat ini, berarti KKN ini nanti dilakukan secara online maupun offline, tetapi tergantung dari kondisi desanya. Jika memungkinkan dilakukan secara offline, akan dilakukan secara offline, tapi tidak 100%, artinya tidak selama 4 bulan itu harus berada di desa tersebut, tetapi bisa saja online dan offline digabungkan, dikolaborasikan seperti itu. Nah, adapun tema besar yang diangkat pada KKN 2021 pada tema KKN Merdeka Belajar ini yaitu ada 5 temanya. Yang pertama yaitu proyek kemanusiaan, kemudian kegiatan kewirausahaan, program proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek independen. Yang mana setiap kelompok itu hanya diperbolehkan memilih 1 tema saja. Misalnya kelompok Jombang 6 ini, saya lebih memilih kegiatan kewirausahaan karena misalnya di Jombang ini banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk memberdayakan masyarakatnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti itu misalnya. Nah, maka yang diambil adalah tema kewirausahaannya. Misalnya seperti itu. Saya kelompok 6 ini kayaknya lebih cocok kalau memilih tema asistensi mengajar di satuan pendidikan misalnya. Karena guru-guru di Jombang itu atau sekolah-sekolah di Jombang, khususnya di desa tempat KKN ini
masih butuh bantuan untuk pengajaran secara online, misalnya dalam pembuatan medianya, ataupun membantu mengajar, dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Dan, ya, nggak jalan ya? Oke, PPT-nya nggak jalan. Oke, sudah? Sudah, Bu. Berubah. Oke. Nah, ini ya. Jadi, satu kelompok itu hanya diperkenankan, diizinkan hanya memilih satu tema saja dan satu desa mitra, gitu ya. Bukan berarti karena di sini ada 15 orang, kebetulan mungkin tinggal di desa kurang lebih ada 10 desa, misalnya yang tergabung dalam kelompok 6 ini, bukan berarti di desa masing-masing, tetapi kita nanti memilih satu desa yang akan kita jadikan mitra atau tempat kita melakukan KKN dengan satu tema yang kita sepakati nantinya. Itu. Dan dilaksanakan secara kolaboratif. Artinya apa? Artinya kerjasama. Bukan dilakukan secara individu, tapi dilakukan secara kolaborasi dalam satu kelompok itu. Karena kebetulan di sini tadi kan ada yang dari IPA, ada yang dari ekonomi, ada yang dari bahasa. Jadi bisa memanfaatkan keahlian-keahlian itu untuk melakukan KKN ini secara bersama-sama gitu nantinya. Jalan nggak kira-kira PPT-nya? Berubah nggak atau tetap di situ? Masih tetap di modal KKN, Bu. Masih tetap di modal KKN ya. Sambil lihat ini ya yang saya share tadi ya. Iya, Bu. Baik. Siap. Oke, nah ini saya ngomong masalah jadwal ya. Kalau kemarin kita para DPL dan koordinator DPL dikumpulkan untuk melakukan TOT, maka hari ini tanggal 20 dilakukan penlat 1, yaitu kita melakukan pengarahan gitu ya dari antara DPL dan mahasiswa. Terus kemudian nanti tanggal 27 itu akan dilakukan penlat 2 juga, dan tanggal 23 nanti akan dilakukan pemberangkatan KKN secara bersama-sama. Tetapi yang diminta bahwasannya diusahakan ketika nanti pemberangkatan di minggu-minggu pertama, minggu kedua itu diharapkan nggak semuanya satu anggota full gitu ya, satu tim full gitu kerudukan ke desa tersebut untuk melakukan kunjungan dan lain sebagainya, tetapi harapannya nanti bisa dilakukan secara ini berurutan atau bergilir gitu ya, bergilir gitu. Jadi nggak kerudukan seperti itu, mengingat sekarang kan juga lagi masa pandemi. Terus kemudian yang perlu saya tekankan lagi, nanti di tanggal 23 itu kalau misalnya kalian memang terjun ke desa, kalau misalnya ada foto-foto kegiatan gitu ya, kan biasanya KKN ini kan yang ditunggu-tunggu gitu kan, euforianya pasti sangat tinggi. Nah, saya harapkan, saya tekankan mohon untuk tidak mengupload foto-foto tersebut baik di feed IG maupun di status IG ataupun di status WA maupun di TikTok atau di sosial media manapun gitu. Jangan dulu diupload. Itu pesan dari tim KKN pusat. Terus nanti pada tanggal 12 sampai 16 April kalau memang sesuai jadwal itu akan dilakukan supervisi KKN. Supervisi ini bisa dilakukan secara online maupun secara offline, tergantung kondisinya nanti seperti apa. Seperti itu. Dan MONEF akan dilakukan tanggal 24 sampai 28 Mei. Kemudian sebelum nanti berakhir, karena KKN ini kan dilakukan mulai tanggal 23 Februari sampai 15 Juni, tanggal 14 Juninya sebelum berakhir, sebelum penutupan, itu akan dilakukan seminar hasil. Yang mana seminar hasil ini melibatkan DPL, mahasiswa, dan perangkat desa atau mitra. Bisa jadi kepala desanya yang terlibat dalam waktu seminar hasil KKN. Nah,
Muncul ya, pendidikan dan pelatihan. Iya, Bu, muncul. Iya, jadi harus di stop di itu lagi. Maklum karena ini soalnya jaringan juga bermasalah, sedang bermasalah soalnya hujan di tempat saya. Nah, di sini pada Penlat ini harapannya nantinya bisa dilakukan atau diperoleh kesepakatan gitu ya terkait dengan desa dan tema. Yang mana pentas seperti saya katakan tadi dilakukan 2 kali, yaitu hari ini dan tanggal 27 nantinya. Terus kemudian harapannya juga dalam pentas ini bisa dilakukan penyusunan proposal nantinya setelah kita pertemuan secara daring ini, nanti bisa dilakukan penyusunan proposal untuk program-program yang akan dilakukan selama KKN. Nanti mungkin pembimbingannya atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penyusunan proposalnya bisa dilakukan di WAG gitu. Terus kemudian menyusun logbook kegiatan untuk kegiatan tanggal 23 Februari sampai 15 Juni. Itu kira-kira nanti kegiatannya apa saja dan itu harus disesuaikan dengan tema yang kita ambil. Terus kemudian menyusun materi program yang dilaksanakan ya. Selain menyusun logbook juga materi programnya juga harus disusun sedemikian rupa. Ketika nanti proposalnya sudah jadi, nanti akan saya lihat kembali apakah masih ada atau perlu ditambah lagi atau ada beberapa revisi, maka perlu dilakukan revisi, tetapi kalau nggak ada ya sudah cukup seperti itu. Dan proposal akan dikumpulkan waktu Penlat kedua tanggal 27 Februari. Itu sekaligus untuk diunggah di SIM KKN oleh ketua kelompoknya. Nah, mahasiswa nantinya akan menerima perlengkapan gitu ya, perlengkapan perangnya berupa topi, spanduk, dan umbul-umbul KKN. Yang mana untuk pendistribusiannya nanti kalau daerah-daerah tersebut masih bisa dijangkau, itu akan dikirimkan secara langsung oleh tim KKN. Tetapi apabila daerah-daerah tersebut sulit untuk dijangkau, kemungkinan nanti perlengkapannya akan dikirimkan secara paket atau dipaketkan gitu ke tempat salah satu mahasiswa anggota dari kelompok 6 ini. Itu untuk teknisnya. Nah, kemudian yang mana KKN ini kan akan dimulai mulai tanggal 23 Februari dan setiap kali melakukan kegiatan KKN itu harus selalu menggunakan perlengkapan perangnya. Perlengkapan perangnya itu apa? Jas alma mater sama topi atau ya dalam melakukan kegiatan alma mater. Jadi nanti setiap aktivitas, setiap dokumentasi yang dilakukan itu selalu menggunakan alma mater sama topi seperti itu. Kemudian untuk koordinasi, karena mungkin sudah koordinasi juga ya tadi katanya juga sudah ada beberapa orang gitu yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat observasi desa tempat yang akan dijadikan tempat KKN gitu kan. Nah ini bisa dilakukan baik itu secara online maupun secara offline. Kalian boleh bertemu, boleh koordinasi langsung, tapi dengan catatan harus mengikuti prokes. Gitu. Kemudian kalian juga bisa turun ke desa itu setelah ada surat dari LPPM ya, suratnya nanti akan dibuatkan surat pengantarnya. Tentunya tetap ketika melakukan kunjungan atau permisi kulon ke kepala desanya itu tetap harus menggunakan prokes dan saya ingatkan lagi hanya perwakilan saja, nggak usah kerucukan 15 orang atau 14 orang gitu ya, seperti itu. Nah,
Terkait dengan pelaksanaan programnya sendiri, yang mana KKN dilaksanakan di lokasi masing-masing, berarti di desa masing-masing, itu mulai di desa yang dipilih ya, maksudnya, itu mulai 23 Februari sampai 15 Juni. Mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades, staf, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama, ya, dengan sopan santun seperti saya katakan tadi, tetap bawa nama baik UNESA, ya, karena di sini kita bertamu meskipun itu desa kita sendiri, tetapi kan istilahnya kita membawa nama UNESA seperti itu. Jadi tolong dijaga sopan santunnya, tata kramanya, dan protokol kesehatan juga harus tetap diterapkan. Mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Tuh. Setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Sudah diberi atau belum? Ini saya kurang paham ya. Sudah diberi atau belum ini untuk nomor akunnya? Untuk masuk di SIM KKN ketuanya mungkin? Oke. Kemudian dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SSO dalam hal memberikan saran pada setiap kegiatan yang kalian buat, terus kemudian proposal dan lain sebagainya. Oke. Mahasiswa melaksanakan program yang telah disusun bersama sama GPL. Tapi nanti yang dilakukan selama kurang lebih 4 bulan itu adalah program yang kalian susun di awal. Jadi program-program kegiatan yang apa saja yang akan kalian lakukan itu disusun di awal, sehingga pada saat proses nanti itu juga tinggal pelaksanaannya. Nah, ini ada pelaksanaan proyek kemanusiaan, tema yang pertama ya. Tema pertama tadi kan proyek kemanusiaan. Yang mana kalau bicara mengenai proyek kemanusiaan itu ada beberapa yang bisa kita ambil, yaitu yang salah satunya mitigasi bencana. Mitigasi bencana di sini yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik mitigasi bencana. Terus kemudian mengurangi resiko bencana alam, yang merupakan serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, bisa berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan angin topan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Karena saat ini adalah musim hujan, mungkin yang sering kali terjadi yaitu banjir. Maka kita bisa pakai atau menggunakan tema proyek kemanusiaan dengan misalnya mitigasi bencana karena seringnya banjir misalnya seperti itu boleh. Atau bisa juga untuk mengurangi resiko bencana sosial yang merupakan satu bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror. Seringkali kan ada kesalahpahaman dalam masyarakat. Nah, itu bisa juga kita menggunakan proyek kemanusiaan. Kemudian selain mitigasi
Maaf ya, tiba-tiba saya keluar sendiri itu tadi karena jaringan. Ya, Bu, tidak apa-apa. Halo, Ya, Halo, Bu. Bu. Ya, halo, halo. suara saya bisa? Bisa, Bu. Ya, terdengar, Bu. Oke, oke, terima kasih. Saya lanjutkan dulu presentasinya ya. Ya, Nah, oke. Itu tadi adalah masalah patologi sosial, penyakit sosial yang ada di masyarakat. Nah, selain mitigasi dan patologi, juga ada pelayanan sosial di dalam tema proyek kemanusiaan. Dalam pelayanan sosial ini, yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial. Pekerjaan-pekerjaan sosial seperti itu. Kemudian berbasis praktik dan disiplin akademis mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin ini yang lebih tahu adalah yang dari FISH gitu ya, terkait dengan pelayanan sosial pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu seperti apa. Nah, kemudian selain itu juga ada yang namanya human interest ya. Human interest di sini mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keberpihakan pada yang lemah. Kegiatannya meliputi apa saja? Kegiatannya meliputi yaitu menjangkau seorang dan menceritakan secara emosional. Mempublikasikan orang dengan masalah sosial yang memprihatinkan seperti kemiskinan, keterbatasan sosial, kesenjangan sosial, kesenjangan digital untuk membangkitkan simpati dan empati publik. Kemudian kepedulian sosial kepada difabel. Kepedulian sosial ini dipublikasikan di media cetak, elektronik, dan digital. Nah, jadi fungsinya KKN di sini kalau kita mengangkat yang human interest berarti merupakan KKN ini fungsinya sebagai jembatan gitu ya, jembatan antara orang-orang yang berada gitu ya, orang-orang yang berada yang mau mengulurkan tangannya untuk masyarakat yang kurang gitu, katakanlah kurang mampu, yang memiliki keterbatasan baik secara sosial maupun secara digital maupun secara ekonomi untuk mengulurkan tangannya. Di sini dibantu melalui KKN. Jadi KKN ini sebagai penjembatannya atau sebagai jembatannya antara warga yang berada dengan warga yang kurang mampu seperti itu. Itu human interest. Selain human interest, ada juga women interest ya. Saya rasa saya kurang paham juga kalau di Jombang ini masih ada atau enggak. Tapi saya rasa ini masalah women interest ini juga sudah mulai nggak seberapa banyak yang terjadi di Indonesia karena ini bicara masalah ketimpangan gender kan gitu kan. Kalau dulu memang wanita atau perempuan itu dianggap sebelah mata, tapi kalau sekarang kan nggak seperti itu. Tetapi mungkin masih ada di beberapa desa yang tetap menganggap bahwasanya ala wanita bisanya apa sih, seperti itu masih ada seperti itu juga. Nah, kalau women interest ini kan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan terhadap masalah sosial yang dihadapi perempuan. Apa saja yang dihadapi perempuan, misalnya pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu juga bisa kita angkat. Nah, selain itu, monitoring indeks pembangunan gender ya. Kita bisa memonitoring indeks pembangunan gender. Apakah masih terjadi ketimpangan ya
antara wanita dan laki-laki. Selain itu juga bisa menganalisis kesenjangan indikator pembangunan manusia dengan IPG, dengan pembangunan gendernya tadi. Terus membuat infografis dan mengkampanyekan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Ini terkait dengan KDRT. Kita harus bisa membuat infografis atau mengkampanyekan kegiatan-kegiatan untuk mencegah KDRT. Terus kemudian yang terakhir dalam Women Interest ini ada advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan dan dipublikasikan di media cetak, elektronik maupun di media digital. Itu adalah terkait dengan proyek kemanusiaan. Jadi tadi ada mitologi bencana, ada patologi sosial, ada pelayanan sosial, ada human interest, ada women interest. Itu yang bisa diangkat ketika kita misalnya mau mengambil tema proyek kemanusiaan. Kemudian tema yang kedua, sudah pindah nggak slide-nya? Belum, Bu. Tetap ya, di yang tadi ya. Oke. Nah, ini proyek yang kedua. Proyek yang kedua yaitu terkait dengan tema kewirausahaan atau kegiatan kewirausahaan gitu ya. Tujuannya apa sih KKN dengan tema kegiatan kewirausahaan itu? Tujuannya yang pertama yaitu untuk meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk perekonomian masyarakat. Kemudian bisa juga untuk memberikan pelatihan kewirausahaan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi mikro. Misalnya di daerah Jombang itu punya potensi yang lebih terhadap suatu sumber daya, misalnya ya apa ya, kalau di Jombang itu apa? Terkenalnya dengan apa nih? Jombang itu penghasil apa? Pertanian juga ada, Bu. Sentra manik-manik. Pertanian, terus Kopi. Oke, sentra manik-manik nih. Kok apa? Kopi, Bu. Kopi. Iya. Di Oke, daerah kopi. Ya, misal. Oke, kopi ya, penghasil kopi katakanlah. Tetapi kopi ini masih belum tersentuh. Kopi ini hanya ya sudahlah sekedar kopi yang dibuat minuman dan lain sebagainya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini bisa nih dikembangkan. Ya, misalnya kopi ini kira-kira dibuat apa lagi ya yang menarik, yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat selain hanya dibuat sebagai bubuk kopi, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa diangkat. Terus kemudian dengan cara apa? Memberikan pelatihan kewirausahaan. Ngomong masalah pelatihan kewirausahaan di sini kan banyak ya, kalau bicara kewirausahaan. Kewirausahaan itu bukan hanya membuat produknya saja, tetapi kewirausahaan ini juga bicara bagaimana setelah produk itu ada, terus kemudian pemasarannya bagaimana, marketingnya bagaimana. Apakah produk yang sudah dihasilkan oleh masyarakat Jombang ini sudah dipasarkan secara baik atau hanya dinikmati hanya orang Jombang saja atau bisa keluar Jombang dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa menyentuhnya lewat kegiatan kewirausahaan atau misalnya mengembangkan sektor ekonomi mikronya. Nah, ini butuh inovasi-inovasi, misalnya kalau yang selama ini ada manik-manik ya sudah gitu-gitu aja, kopinya ya sudah gitu-gitu aja, pertaniannya ya pokoknya semuanya biasa-biasa saja lah. Nah, ini kita bisa menyentuhnya dari sektor-sektor ini dengan cara apa? Memberikan pelatihan melalui penggunaan inovasi-inovasi yang kalian punya. Nah, ide-ide kalian ini bisa diterapkan seperti itu. Itu untuk kegiatan kewirausahaan. Nah, atau bisa juga dengan cara membuatkan website ya.
untuk desa tersebut dibuatkan website karena kebetulan di situ UMKM-nya sudah ada, sudah bergerak, tapi nggak punya wadah gitu ya, nggak punya wadah untuk mempromosikannya keluar desa tersebut. Nah, maka bisa saja dibuatkan website sedemikian rupa yang mana di dalam website tersebut nanti bisa memunculkan, menampung produk-produk unggulan dari desa tersebut, sehingga masyarakat luas akan lebih mengenal produk itu. Itu juga bisa seperti itu. Terus kemudian jika misalnya sudah punya produk unggulan nih, banyak juga yang sudah sudah mengenal, akan tetapi untuk memasarkannya ya sudah kenal, tapi untuk memasarkannya masih kesulitan misalnya. Nah, ini bisa membantu dalam program marketingnya. Caranya gimana? Misalnya membantu memasukkan dalam marketplace atau bisnis-bisnis online yang saat ini sedang marak di pasaran seperti itu. Itu bisa dilakukan untuk kegiatan kewirausahaan. Nah, untuk yang proyek desa sama asistensi nanti di PPT setelah ini ya, PPT satunya, karena kebetulan kemarin yang di-share itu nggak jadi satu PPT. Ini langsung aja kita bicara terkait dengan pelaporan, hasil pelaporan akhir nanti. Mohon untuk dimaklumi ya, karena jaringan yang super mengganggu ini, jadi PPT-nya nggak bisa jalan sesuai dengan kehendak kemauan kita. Oke, untuk laporan. Nah, laporan akhir nanti dituangkan dalam bentuk PDF, jadi dibuat dalam format PDF sama MS Word. Tentunya laporannya biar bagus, gitu ya. Jadi nggak hanya berupa tulisan-tulisan saja, tetapi disertai dengan bukti-bukti pendukung. Bukti pendukungnya apa? Bisa berupa foto-foto kegiatan. Ya, tentunya ketika melakukan kegiatan, seperti yang saya katakan di awal tadi, harus menggunakan atribut UNESA, itu pakai alma mater atau pakai topi. Ya, pakai topi UNESA itu ketika melakukan kegiatan, misalnya sedang melakukan penyuluhan atau sedang melakukan membantu membuatkan web atau apa gitu ya yang akan dilakukan di desa tersebut. Pasti kan ada kegiatan-kegiatan itu pasti didokumentasikan gitu kan, selain di foto juga jangan lupa di video. Nanti videonya bisa dikirim ke emailnya UNESA, KKN UNESA tadi untuk diupload di YouTube channelnya seperti itu. Terus laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Berarti laporan ini nanti disusun sebelum tanggal 14, karena tanggal 14 itu sudah seminar hasil. Laporan berupa, dalam laporan tentunya ada lampirannya gitu ya. Lampirannya berupa logbook dan daftar hadir. Laporan file dalam bentuk MS Word dikirimkan ke email KKN PM UNESA, sedangkan untuk yang bentuk PDF diunggah di SIM KKN sebagai bahan penilaian KKN. Itu untuk laporannya. Terus kemudian sistematika pindah enggak PPT-nya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Enggak Di ya. pelaporan. Oke. Tetap di pelaporan. Oke, ini sistematika. Sistematika penulisan proposalnya ya. Tentunya ada halaman judul dengan logo UNESA seperti biasanya ketika kayak kita buat makalah seperti itu ya. Tapi nanti bentuknya proposal hampir sama juga. Terus kemudian ada halaman pengesahan ya. Terus kemudian ini terdiri dari 5 hal
Ya, 5 hal pokok yang harus ada di dalam proposal. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ini sudah pasti harus ada. Yang mana pendahuluan ini berisi analisis situasi, yaitu analisis situasi ini kalian bisa melakukannya mulai ini ya, sebelum tanggal 27, berarti hari ini tadi kalian kan sudah turun lapangan juga, ada yang mewakili untuk observasi desa, terus kemudian bisa juga dilakukan tanggal 23 nanti sekalian untuk ini melihat desanya itu nanti seperti apa, terus kemudian digali potensi-potensi di desa tersebut yang akan menjadi latar belakang dari program yang kalian rencanakan atau sesuai dengan tema yang dipilih seperti itu. Terus kemudian yang B, yang kedua setelah pendahuluan berisi masalah yang dihadapi. Tentunya masalah-masalah apa sih kira-kira yang dihadapi di desa tersebut, itu seperti apa, itu dituangkan di situ. Nah, setelah kita tahu analisis situasi, kita tahu masalahnya, baru di C, itu kita menyusun rencana pemecahan masalahnya. Dijelaskan program yang akan dikembangkan, yaitu program utamanya itu apa, terus kemudian program tambahannya itu seperti apa juga. Tuh. Yang D, yaitu rencana pelaksanaan kegiatan yang berupa logbook. Terus kemudian yang terakhir yaitu personalia, yaitu terkait dengan SDM-nya, anggotanya, beserta keahlian sesuai dengan jurusannya gitu ya. Jadi tiap-tiap program itu nanti kan program utama itu pasti ada kan siapa nanti ketuanya, sekretarisnya siapa, sisinya dan lain sebagainya, dan itu diusahakan sesuai dengan keahliannya kan gitu ya. Karena ini tadi kan dari berbagai macam jurusan yang ada di UNESA. Tuh, jadi satu. Nah, harapannya nanti proposal ini bisa dibuat sedemikian rupa dengan program-program yang bagus yang memang benar-benar untuk membantu masyarakat di desa tersebut. Nah, tentunya di dalam proposal ini juga harus dilampirkan dengan uraian materi program utama atau program utamanya itu apa, program besarnya itu apa, grand programnya gitu ya. Maaf ya, masih terdengar nggak suara saya? Soalnya ada gangguan ini. Bisa Bu, masih bisa didengar. Masih bisa didengar ya. Mohon maaf ya. Ini sebelah pas. Oke. Kemudian di sini ada sistematika pelaporan. Ya, sistematika pelaporan tadi. Tolong untuk dilihat yang ini aja yang saya share slide-nya tadi ya. Ada cover, kemudian halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, pendahuluan, terus kemudian yang berisi potensi desa dan program yang dilaksanakan, terus kemudian ada permasalahan dan pemecahan masalah. Ini sama dengan yang ada di proposal tadi, cuma kalau di sistematika pelaporan ini ditambah lagi dengan hasil kegiatannya. Ya, hasil kegiatan bab ini mengemukakan secara rinci deskripsi hasil pelaksanaan program disertai dengan dokumentasi, foto yang mendukung dan bagus, dan serta simpulan dan sasaran seperti itu. Sebentar ya, saya coba cari tempat yang lebih aman dulu ya. Ya Bu, baik. Sebentar. Saya cari tempat yang kondusif dulu karena di sini nggak kondusif. Tetangga sebelah itu ada yang hajatan dan pas sebelah rumah. Dek omeh mbak kata ngene ku krungu bae ya sih. Maksud dari loro tapi tak injil loro itu pernah. Lek gak ndek karepe